Oke, jadi ini kita akan membahas mengenai konsep fungsi hubungannya dengan himpunan. Jadi bagi teman-teman yang merasa masih ingin belajar atau masih bingung dengan konsep fungsi, bisa kita simak video berikut ini. Salah satu contoh fungsi seperti berikut. Jadi kita 12 kita kenakan dengan suatu fungsi f, maka menghasilkan f12 sama dengan 24. Nah, apa nih definisi fungsi f ini? Nah, kita perhatikan bahwasanya f12 kan sama dengan 24. Nah, 24 ini sama dengan 2 dikali 12. Nah, sehingga definisi fungsi f adalah fx sama dengan 2 kali x sama dengan 2x. Jadi definisi fungsi f pada fungsi ini adalah fx sama dengan 2x. Nah, ini merupakan salah satu contoh definisi fungsi. Nah, contoh lain itu definisi fungsi yang lain tuh bisa fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2x min 4, fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan x pangkat 3, fx sama dengan akar x, dan masih banyak lagi contoh definisi fungsi, ada hingga tak hingga contoh definisi fungsi. Nah, misalkan kita diberikan fungsi f dengan definisi seperti ini, fx sama dengan 2x minus 4. Jika kita kenakan 4 ke fungsi f, maka kita akan mendapatkan f4. Yang mana f4 ini sama dengan berapa teman-teman? Bisa dikerjakan dulu. Ya, f4 itu kita kerjakan dengan 2 dikali 4, kemudian minus 4 atau x-nya kita ganti dengan angka 4 ini. 2 kali 4 menghasilkan 8, diminuskan 4 akan menghasilkan 4. Jadi f4 itu sama dengan 4. Secara umum, fungsi boleh disimbolkan apa saja. Dapat bersimbol F, G, H, A, sigma, mu, gamma, F1, F2, atau lain sebagainya. Jadi nggak usah bingung. Jadi nggak hanya F aja ya yang menyimbolkan fungsi, itu bisa banyak hurufnya gitu atau simbolnya. Selanjutnya, nah ini misalkan kita memiliki suatu fungsi f ya. Nah, kita nggak perlu tahu definisinya. Fx sama dengan, kita nggak perlu tahu, yang jelas kita lagi punya fungsi f gitu. Nah, fungsi f ini pasti memiliki yang namanya domain yang dinamakan himpunan asal, serta dia juga memiliki kodomain himpunan kawan. Nah, apa maksud dari domain himpunan asal dan kodomain himpunan kawan ini? Jadi sebenarnya si F ini gampangnya itu merupakan alat untuk mengubah satu anggota di himpunan asal ini menjadi anggota yang berada di himpunan kawan. Fungsi f dari a ke b itu dilambangkan seperti ini. F titik 2 a ke b. Jadi domain ke kodomain. Si f ini adalah sebagai alat ya. Ya kayak mengubah suatu anggota di A menjadi anggota yang ada di B. Oke, untuk FA ke B ini memungkinkan kondisi bahwa himpunan asal atau himpunan domain itu sama dengan himpunan kodomain atau A sama dengan B. Misalkan kita sering menjumpai di sekolah yaitu F R ke R, fungsi dari R ke R, atau memetakan bilangan real ke bilangan real sendiri, atau yang lain memetakan bilangan bulat ke bilangan bulat, atau F dari Z ke Z. Jadi bilangan bulat itu dilambangkan dengan Z ya. Oke, ini kita ada contoh soal. Misalkan kita diberi fungsi f dengan definisi
fx sama dengan x per 5 dan x elemen z ya. Diperhatikan untuk semua x itu elemen z atau x anggota z. Manakah pilihan di bawah ini yang tepat? Oke, jadi jawabannya adalah A. Jadi dia memetakan F-nya ini memetakan dari Z ke R ya. Kenapa? Kita bisa simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan, kita harus tahu konsep ini bahwasanya kita tadi barusan mempelajari bilangan real sama bilangan bulat ya, atau dilambangkan dengan R untuk bilangan real dan bilang Z untuk bilangan bulat. Nah, jadi konsep himpunan ini adalah seperti ini. Z itu berada di dalam R. Ya, Z ini itu bilangan bulat itu anggotanya seperti ini. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Atau min 1, min 2 dan seterusnya lebih kecil lagi. Dan bilangan real ini adalah semua bilangan kecuali akar minus ya. Itu kecuali akar minus. Jadi yang bukan akar minus itu masih bilangan real. Jadi bisa kita bilang Z itu bilangan yang tidak memiliki desimal atau hanya ada angka 0 yang berada di belakang koma. Pokoknya Z itu tidak boleh memiliki koma. Nah, R itu bilangan real itu boleh memiliki desimal. Suatu bilangan jika dia termasuk bilangan bulat pasti termasuk bilangan real. Tapi suatu bilangan jika dia termasuk bilangan real belum pasti termasuk bilangan Z. Jadi kayak gitu konsepnya ya teman-teman. Bilangan real itu lebih besar daripada bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk fx sama dengan x per 5 dengan x elemen z adalah definisi fungsi dari f z ke r. Karena dari soalnya sendiri ya, kita x itu diketahui merupakan elemen asal dan fx itu merupakan elemen hasil. Nah, diketahui dari soal bahwa x itu merupakan elemen z ya. Jadi pasti dia mengambil himpunan Z. Jadi asalnya aja dia di Z, dari Z. Ini juga sama, gampangnya fx itu x yang dalam ini merupakan elemen asal dan fx secara keseluruhan itu merupakan elemen hasil. Kenapa? Soalnya kita akan ingin mengetahui kenapa elemen hasilnya ini berada di dalam R gitu ya, bukan berada di dalam Z. Contoh kasus, jika X sama dengan 5, kita berarti kan memetakan 5 gitu ya, menggunakan F ini. F5 itu sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Dengan 5 itu kan dia bilangan, masuk bilangan bulat atau bilangan Z. Nah, kita berhasil mengetahui bahwa F5 itu nilainya adalah 1. 1 merupakan bilangan bulat atau bilangan Z. Tapi di sisi lain F5 sama dengan 1, 1 itu juga bilangan bulat. Karena apa? Karena Z itu subset dari bilangan bilangan real atau R. Karena tadi yang kita pelajari tadi ya, lingkaran di Z itu berada di dalam lingkaran di R. Maka yang kalau satu itu anggota Z, pasti satu juga elemen dari R gitu. Lanjut, jika kita masukkan X yang sama dengan 3, kita perhatikan juga 3 itu elemen Z ya. Kita punya F3 sama dengan 3 per 5, yang mana dia 0,6. Padahal 3 itu juga elemen Z. Nah, F3-nya itu sama dengan 0,6, yang mana 0,6 itu merupakan elemen real. Ya, ada desimal. Di samping itu, F3 ini sama dengan 0,6 yang 0,6 sendiri itu bukan elemen dari Z. Z itu harus bulat. Sehingga elemen hasilnya itu belum tentu berada di bilangan bulat semua, tapi pasti berada di bilangan real. Oke, ini ada latihan buat teman-teman, bisa dikerjakan. Jawabannya A, B, C, atau D.
Lalu ini sebagai renungan, adakah perbedaan antara himpunan kodomen dan himpunan hasil? Oke, terima kasih teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar. Terima kasih.